China marah besar. Tiongkok mengatakan telah mengajukan keluhan diplomatik kepada Amerika Serikat. Selain itu, China juga menegaskan pihaknya memiliki hak untuk membalas setelah Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata terbaru ke Taiwan. Melansir Bloomberg, China juga mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan persenjataan Taiwan dan segera menghentikan tindakan berbahaya yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Mengutip Reuters, Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengatakan penjualan baru itu terdiri dari sistem rudal dan sistem radar senilai 1,16 miliar US dollar yang diperkirakan bernilai 828 juta US dollar. Menurut Pentagon, kontraktor utama untuk sistem rudal itu adalah RTX Corp. Peluang gesekan baru antara Amerika Serikat dan juga China ini bisa membuat kondisi geopolitik kembali memanas. Dan bisa terjadi Taiwan ya, dan hal ini disebabkan Amerika Serikat telah menyetujui lebih banyak penjualan senjata ke Taiwan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan penjualan tersebut termasuk amunisi senilai 619 juta dolar Amerika Serikat untuk jet tempur F-16 dan peralatan untuk mendukung rudal tersebut, termasuk rudal anti radiasi AGM-88, serta rudal dan peluncur udara ke udara. Setelah penjualan senjata disetujui, pengirimannya dapat memakan waktu bertahun-tahun dan Taiwan telah menyebutkan penundaan yang konsisten dalam menerima senjata yang telah dibelinya. Senjata yang disediakan oleh Raytheon Missiles and Defense and Lockheed Martin Corporation. Seperti diketahui, Taiwan secara resmi, maksud kami secara tidak resmi, didukung oleh Amerika Serikat dan memiliki armada F-16 yang dibeli dari Amerika Serikat. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat berada pada level tertinggi selama bertahun-tahun atas dukungan Amerika untuk pulau yang diperintah sendiri itu. Itu termasuk kunjungan oleh politisi berpangkat tinggi dan sejumlah masalah lainnya, termasuk balon mata-mata di China ataupun balon mata-mata China yang diduga melintasi Amerika Serikat sebelum ditembak jatuh bulan lalu. Sementara itu China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk dikendalikan secara paksa jika perlu dan telah meningkatkan gangguan militer dan diplomatiknya. Pentagon juga menegaskan penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan tersebut. Penjualan sistem rudal tersebut adalah untuk 3 solusi pertahanan udara jarak menengah, National Advanced Surface to Air Missile System atau NASAMS, yang mencakup rudal permukaan ke udara, MRAM Extended Range yang canggih. Ketegangan di selat tersebut meningkat setelah Beijing menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan awal November. China telah berjanji untuk membawa pusat produksi chip canggih tersebut di bawah kendalinya suatu hari nanti dengan kekerasan jika perlu. Amerika Serikat merupakan pendukung militer utama negara kepulauan tersebut. Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan China menembakkan rudal ke arah Taiwan harus dilawan. Menurut mereka, China merupakan tukang bikin onar di kawasan. Sangat penting untuk melawan hal-hal semacam ini. Saya tahu si tukang bikin onar itu menembakkan rudal ke arah Taiwan, ujar Komandan Armada ke-7 Amerika Serikat, Carl Thomas, seperti dilansir dari AFP pada hari Selasa 16 Agustus. Thomas mewanti-wanti dunia setelah China dilaporkan menembakkan sejumlah rudal balistik ke selat Taiwan selama latihan pada pekan lalu. China memang menggelar latihan besar-besaran sebagai tanda protes atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu. Armada ke-7 Amerika Serikat sebenarnya bermarkas di Jepang yang tak berurusan dengan Taiwan. Namun, Thomas menganggap publik seharusnya dapat belajar dari yang terjadi di Laut Cina Selatan. Selama bertahun-tahun, China dibiarkan membangun pangkalan dan fasilitas militer di daerah-daerah sengketa di LCS. Ia kemudian menegaskan, mereka sekarang benar-benar mengoperasikan pangkalan militer yang punya rudal, landasan pacu besar, hanggar, radar, dan pos-pos pemantau. Untuk melawan keagresifan China ini, Amerika Serikat berulang kali mengirimkan kapal perangnya ke LCS atas nama kebebasan berlayar di perairan internasional.
Belakangan Amerika Serikat juga mengerahkan kapal ke perairan di sekitar Selat Taiwan, namun China tetap masih bisa leluasa. Beberapa waktu lalu, sejumlah rekaman yang disiarkan di beberapa media menunjukkan sejumlah jet China terbang sangat dekat dengan Kepulauan Penghu. Kepulauan itu terletak di antara China Daratan dan Taiwan. Di sana berdiri Pangkalan Udara Besar Taiwan yang disebut sebagai garda terdepan jika China sewaktu-waktu menyerang. Taiwan pun langsung membantah laporan yang disiarkan di media-media tersebut. Menurut mereka, rekaman itu merupakan akal-akalan China untuk menunjukkan kekuatan. China menggunakan perang akal sehat dan trik lainnya untuk menunjukkan seolah jet mereka mendekati Penghu. Itu tidak benar, kata seorang pejabat senior Angkatan Udara Taiwan, Tung Peilun.